warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga jika kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga dengan nikmat tersebut dan juga nikmat yang lain, kita diberikan kenikmatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemudian juga dilanjutkan dengan belajar thalabul ilm, kajian, yang mana ini adalah salah satu jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan langkah kaki kita menuju surga. Sebagaimana firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan siapa yang berjalan meniti langkahnya untuk belajar, untuk thalabul ilm, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW juga bersabda, "Masama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran, juga mempelajari apa yang ada di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun bagi mereka rasa tenang, rasa sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga rahmat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada barang siapa yang ada di sisi beliau. Dan kita berdoa semoga termasuk dalam orang-orang tersebut. Kemudian salawat beserta salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita, kepada manusia terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini, kepada beliau yang kesehariannya merupakan contoh terbaik bagi manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja dengan izin Allah beliau menyelamatkan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang dimana ilmu itu sangat dijunjung tinggi. Salawat dan salam ini tentu saja tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada siapa saja
yang senantiasa melaksanakan dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah sekalian, kalau kita mengingat belum lama kita merasakan euforia Idul Fitri. Kita masih ingat gimana sanak saudara itu berkumpul di rumah kita merayakan Idul Fitri. Kita juga ingat mungkin yang dari luar kota kita mudik, kita berkumpul di luar kota ke tempat kerabat kita. Kita masih begitu ingat euforia tentang meriahnya Idul Fitri. Kita itu sudah setahun yang lalu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mana di akhir bulan tersebut kita akan merasakan euforia yang sama yang sebenarnya masih teringat dalam benak kita. Kita beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, yang tentu saja sangat sia-sia jika kita tidak memaksimalkan. Para ulama berkata, bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan nyiram, bulan Ramadan adalah bulan memanen. Kita masih ada beberapa hari lagi di bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah SAW yang sabda beliau, bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Kenapa sering dilupakan? Karena terletak di antara dua bulan mulia. Bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Kemudian bulan Ramadan itu saja bulan penuh dengan kebaikan di dalamnya. Bulan Sya'ban ini berada di tengah-tengah dua bulan mulia, sering dilupakan oleh manusia. Bulan Rajab itu ibadahnya semangat. Bulan Ramadan kita tahu, kita semua merasakan ada semangat tersendiri ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini sering ibadah tersebut, semangat tersebut itu turun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Bahkan beliau itu diceritakan oleh Aisyah itu tidak puasanya itu paling banyak di bulan Sya'ban. Pertama tentu saja bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian setelah itu bulan Sya'ban. Beliau tidak pernah melaksanakan puasa sebanyak puasanya di bulan Sya'ban, kecuali tentu saja bulan Ramadan. Dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya meskipun kita di bulan Sya'ban, kita tidak boleh menurunkan semangat kita. Kita masih beberapa lagi 3, 4, 5 hari lagi kita masih bisa memaksimalkan bulan ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, bulan Sya'ban ini adalah bulan pemanasan. Kalau kita olahraga nih, olahraga mau main bola, langsung main bola, selesai main bola kita pulang kakinya sambil pincang-pincang. Nah ini bulan Ramadan ini kita analogikan seperti olahraga. Bulan Sya'ban, bulan Rajab ini pemanasan. Jadi kalau kita pemanasan terlebih dahulu, ketika kita olahraga itu badan terasa enak. Demikian pula ketika kita pemanasan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ketika bulan Ramadan ibadahnya itu menjadi lebih siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berada di dalam bulan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab tadi. Bulan-bulan tersebut itu merupakan waktu
merupakan kumpulan dari hari-hari yang mana hari-hari itu kumpulan dari jam-jam hari inilah waktu. Salah satu ulama Nabi Hasan al-Basri berkata, ya benar, innama anta ayyam kullama dhaba yawmun dhaba ba'duka. Wahai putra Adam, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan-kumpulan hari, yang mana jika satu hari terlewat, satu hari berlalu, maka bagian dari dirimu ini juga berlalu, berkurang. Kita juga merasakan satu hari berlalu, usia kita berkurang satu hari. Satu tahun berlalu, usia kita berkurang satu tahun. Dan inilah pesan dari Hasan al-Basri yang mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan waktu yang sudah kita miliki. Sejauh adalah harta yang paling adil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta uang mungkin satu orang dengan orang lain itu berbeda. Kesempatan atau kesehatan satu orang dengan orang lain berbeda. Tapi kalau waktu, semua orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu yang sama. Sehingga ada Bapak Ibu sekalian yang waktunya satu hari itu cuma 22 jam. Ya, ada yang tidak ada juga yang lebih dari 24 jam, 25 jam, 26 jam. Saya kira masing-masing dari kita itu waktunya sama 24 jam dalam satu hari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kepada kita, kepada manusia tentang pentingnya waktu. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, artinya demi masa, demi waktu, demi zaman. Kalau ada beberapa ulama yang mengartikan demi waktu asal. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata tentang surat Al-Asr ini, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Andaikan Allah tidak menurunkan hujjah untuk makhluk-makhluknya kecuali surat ini saja, kecuali surat Al-Asr saja, saya itu akan cukup bagi mereka. Karena saking agungnya surat Al-Asr ini, dalamnya ada pesan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Wal 'asr, demi masa, Allah adalah zat yang agung dan tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Berarti waktu adalah sesuatu yang agung. Waktu adalah sesuatu yang hendaknya kita manusia berusaha untuk memperhatikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah berfirman wal 'asr, demi waktu atau demi waktu asar. Di ayat lain wal fajr, demi waktu fajar. Juga wal duha, demi waktu duha. Waktu juga wal laili, demi malam. Waktu juga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekali saja berfirman, bersumpah menggunakan waktu. Beberapa kali Ia bersumpah dengan waktu ini, buktikan waktu ini sangat penting, harus diperhatikan oleh setiap kita.
wal asri, demi masa. Allah bersumpah dalam waktu untuk apa? Kalau sumpah itu pasti ada sesuatu yang disumpahi. Allah bersumpah untuk apa? Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, bukan sebagian. Ada al-insan, ada alif lam. Ini dalam pembahasan ilmu bahasa Arab itu al-istighraq. Al-istighraq itu dari semua manusia. Semua manusia itu lam fi, ya, sebelum fi itu ada huruf lam. Lam ini untuk taukid, itu penekanan, artinya benar-benar seluruh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Dan berfirman mungkin berada, sebagian berada, seluruh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kalau kita lihat, kita pelajari selama 24 jam atau 1 jam aja kita pelajari, kira-kira lebih banyak yang manfaat atau lebih banyak yang sia-sia? Lebih banyak yang sia-sia. Tapi khusus dalam kerugian. Kita tidak berbicara baik dan buruk, kita berbicara baik dan sia-sianya saja, yang tidak apa-apa. Apalagi di zaman sekarang, kita ngaji, kita dikir, diam diri di masjid setengah jam, 1 jam, atau seperempat jam saja, rasanya sudah lama banget. Sudah pengen terus. Tetapi biasanya kalau kita scroll sosmed, buka WA, buka kalau zaman kita beli Facebook ya, kalau anak sekarang ini Facebook mereka nggak tahu cara gunakannya gimana, Instagram, TikTok. Kita buka sebentar sebelum tidur, tahu kita diajar lagi, saya sudah sejam sosmedan, saya sudah sejam buka Facebook, saya sudah sejam chattingan dengan WhatsApp. Ini ya, kembali lagi menekankan tentang ayat Allah SWT, manusia itu berada dalam kerugian. Artinya apa? Kebaikannya itu lebih sedikit daripada yang sia-sia. Belum lagi yang buruknya, belum lagi jeleknya. Jadi sesungguhnya manusia itu betul-betul benar-benar berada dalam kerugian. Ya, kalau dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan walau la rahmatu rabbi lakuntu minal muhtadin. Ketika melihat orang-orang yang di neraka, penduduk surga ini mengatakan, jika bukan karena nikmat Rabbu, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku sudah berada di dalam neraka. Kalau saya, ya kalau tadi ada bagaimana mana baik mana buruk, timbangan kita itu lebih banyak sia-sia. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu semuanya sudah di neraka. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa, ternyata ada pengecualian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita pelajari kata-kata illa. Illa artinya kecuali. Bapak-Ibu sekalian, pengecualian itu lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit. Namanya kecuali, yang dikecualikan itu pasti lebih sedikit daripada yang
umumnya. Misalnya, semua bapak-bapak sudah masuk masjid, dan saya bapak-bapak jumlahnya 30. Semua bapak-bapak sudah masuk masjid kecuali 20 orang. Lucu kan? Semua bapak-bapak yang jumlahnya 30 orang ini sudah masuk masjid kecuali 25. Gak pas. Di bahasa Muhammad gak pas. Semuanya bahkan setengahnya saja misalnya. Semua murid yang jumlahnya 30 ini sudah masuk kelas kecuali 15. Gak pas dalam bahasa gak pas. Tetapi kalau semuanya yang jumlahnya 30 sudah masuk kelas kecuali 3 orang, kecuali 5 orang, kecuali 7 orang. Ya inilah penggunaan kata kecuali, penggunaan kata ilah yang pas. Berarti apa yang bisa kita pelajari dari surat Al-Asr ini? Semua manusia berada dalam kerugian kecuali sedikit. Dan sedikit ini apa? Ya sedikit ini apa? Sifat-sifatnya akan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat ini. Semua manusia berada dalam kerugian. Semua manusia merugi kecuali satu. Amanu illalladzina amanu, mereka beriman. Iman kalau dalam hadis Jibril dijelaskan apa itu iman? Iman jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, kemudian hari akhir, dan juga iman kepada Tuhan Allah baik dan buruk. Inilah iman. Iman tidak cukup satu, iman tidak cukup dengan dua, iman harus keenam-enamnya ini harus dimiliki oleh setiap dari kita. Dan Bapak Ibu sekalian, iman ini tidak cukup hanya dengan lisan. Saya beriman, terus dia beriman tidak. Iman ini harus diucapkan dengan lisan. Dimulai dulu dengan hati. Harus diimani dengan hati. Harus dengan hati. Kemudian diucapkan dengan iman dan ditampakkan dari amal perbuatan. Iman tidak cukup hanya perbuatan saja. Kita melihat paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Beliau kurang apa membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada beliau, Nabi sudah mendapatkan gangguan yang lebih besar. Abu Thalib ini selalu menghalangi, selalu melindungi keponakan beliau dari gangguan orang-orang Quraisy. Tetapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abu Thalib sudah mau meninggal, Nabi berada di satu sisi, orang-orang Quraisy di sisi yang lain. Beliau bersabda, wahai pamanku, qul ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, Anda sekarang sudah berada di masa maut, Anda sudah menikah. Katakan la ilaha illallah, katakan tiada sesembahan yang pantas disembah melainkan Allah. Satu kalimat yang akan aku jadikan hujah untukmu kelak di sisi Allah. Ternyata Abu Thalib ini sudah demikian besarnya pengorbanan beliau untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, tapi belum dikatakan beriman. Karena karena lisan beliau belum, lisan Abu Thalib belum mengucapkan la ilaha illallah. Atau ya, orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, saya beriman kepada Muhammad, saya beriman kepada Allah. Tetapi
hatinya, amal perbuatannya itu tidak mencerminkan apa yang dia ucapkan. Dia termasuk ahli neraka. Jadi iman itu harus lisan, harus hati, harus dengan perbuatan juga, tidak bisa sama-sama. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Iman, wa amilus shalihat, dan juga beramal saleh. Amal saleh itu luas. Amal saleh antara seorang hamba dengan Allah, dan juga amal saleh antara seorang hamba dengan sesama, amal soleh seorang hamba dengan lingkungan. Kalau dengan lingkungan, sekiranya Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari kejadian-kejadian alam yang ada sekarang ini tidak lain karena melainkan sebabnya itu perbuatan manusia terhadap alam sekitarnya, seperti tidak penghijauan atau menambah pohon sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Bencana-bencana itu tidak lain karena sebab manusia sendiri. Amal soleh dengan lingkungan sekitar ini pun. Kemudian dengan sesama, kita juga mengetahui kalau kita tidak baik dengan orang, kita juga akan menerima baik dari. Yang paling penting bagi sekalian, amal soleh adalah amal soleh seorang hamba dengan rohnya, yang mana amal soleh ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Amal soleh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya dua putra Nabi Adam, yang salah satunya berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Takwa ini salah satunya takut Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu harus sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Karena ibadah yang terbaik adalah ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berikan permisalan kehidupan di dunia. Misalnya ada seseorang baru lulus SMA, pengen jadi dokter, pengen ini sudah lihat, tetapi caranya kuliahnya itu di fakultas kehutanan. Kira-kira kalau jadi dokter enggak? Oke, caranya orang ingin jadi insinyur, kuliahnya di fakultas olahraga. Caranya belajar di tempat orang-orang olahraga. Kira-kira kalau jadi insinyur enggak? Ya insinyur untuk tidak sendiri mungkin, tetapi kalau betul-betul insinyur diakui secara akademik, diakui secara orang-orang, rasanya tidak mungkin. Beginilah juga dengan ibadah. Niat yang pengennya harus benar, caranya juga harus benar. Ini kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beriman, amal soleh, dan juga saling menasihati dalam kebenaran dan juga dengan kesabaran. Di sini salah satu hikmahnya itu sekalian, amal soleh seseorang menjadi baik itu tidak cukup hanya untuk dirinya saja yang baik,
soleh itu dirinya baik, orang-orang sekitarnya juga harus baik. Setidaknya kita berusaha untuk menjadikan orang-orang sekitar itu beriman juga beramal soleh. Kalau hanya kita sendiri saja, ya, kita hati-hati dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Jadi fitnah, cobaan itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Orang yang ada di sini semuanya. Kita ambil contoh tentang pasukan gajah. Di tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah ini pernah bertanya kepada sebelumnya Nabi menjelaskan pasukan gajah ini itu dari paling depan sampai paling akhir itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di antara orang-orang yang ada di pasukan gajah ini tidak semuanya berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ada di antara mereka orang yang hanya berdagang saja. Biasa deh kalau ada keramaian di situ, ada penjual dan dagang kan biasa. Misalnya kita kejebak macet gitu, itu terus biasanya ada yang jual aqua, tahu. Biasa seperti itu dari zaman dahulu. Ada orang seperti itu ya Rasulullah. Dia cuma niat dagang mencari nafkah. Atau ada orang yang lewat saja. Kenapa mereka juga diadab? Mereka juga dibinasakan. Rasulullah jawab, ya mereka dibinasakan. Semua dari awal, semua dari sampai akhir, semua yang ada di situ dibinasakan. Tetapi mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ada lagi cerita. Disahkan dari Rasulullah SAW. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan suatu kaum. Malaikat ini bertanya, wahai Allah, di kaum tersebut di tengah-tengah mereka itu ada satu orang yang sangat soleh. Kalau saya binasakan mereka, ia juga ikut binasa. Allah menjawab, mulailah dari orang soleh tersebut. Apa pembinasaan itu dari orang soleh tersebut dan kemudian semuanya ada di situ. Kenapa? Karena orang soleh tersebut tidak pernah marah ketika maksiatku itu dikatakan. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, baik itu tidak cukup untuk diri kita saja. Kita harus membuat baik keluarga kita minimal, tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Membuat baik ini bukan terus orang yang ada yang kita bikin baik jadi baik kan? Kita membuat baik seseorang itu satu hal, orang lain baik karena sebab kita itu hal lain. Jadi nasihat itu enak sekali. Nasihat itu sesuatu yang besar dalam Islam, sesuatu yang ganjarannya besar. Ganjaran yang besar itu tidak akan didapatkan kecuali dengan usaha yang besar. Mungkin kita bisa kita berpikiran enak sekali, sesuatu yang besar masa didapatkan dengan sesuatu yang mudah. Kan tidak mungkin. Sesuatu yang besar pasti didapatkan dengan perjuangan yang sangat besar. Nasihat itu apakah cukup sekali? Ya. 2 kali? Ya. 3 kali? Ya. Berkali-kali. Bahkan mungkin kalau ibu-ibu ini, kalau tidak kepada bapak-bapak, wes piro aku ngandani anduk yo saya ini bernasur. Berapa kali saya bilang anduk itu jangan taruh di atas kasur. Ya, percaya orang-orang sekarang
tidak cukup sekali, tidak cukup berobat. Ngasih nasihat itu ibadah tersebut. Orang lain menerima nasihat kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja tadi tentang Abu Thalib meminta pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah saja tidak berhasil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau senangi. Walakin Allah yang yahdi. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang berkehendak. Tugas kita adalah memberi nasihat, mengajak kepada kebaikan. Tetapi kita tidak boleh terus sudahlah, saya putus asa, saya tidak mau kasih nasihat lagi, karena orang tersebut ketika saya kasih nasihat itu tidak mau, tidak mudah. Kita tidak bisa seperti itu. Dan juga tentu saja loh, saya nasihat itu ada di tangannya. Dengan bisa, ada dengan hati, dengan bisa, dan dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan ini, saya kira dengan tidak bisa harus kita pilih antara atas dan bawah, siapa yang senior atau siapa yang berkuasa. Tidak bisa. Karena yang lebih muda dari kita itu memberi nasihat kepada kita dengan perbuatan itu saja tidak sesuai dengan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang memberi nasihat. Ya, tentang memberi nasihat itu kalau amal ma'ruf itu cenderung mudah. Karena orang ngajak kebaikan, ayo sholat, ayo pikir, ayo pengajian, ayo ngaji. Orang yang mengajak pada kebaikan itu pasti akan dipuji, oh itu orang baik. Tetapi kalau nahi munkar itu lebih sulit. Misalnya kita melihat di tempat umum ada tulisan dilarang merokok. Ada tulisan dilarang merokok. Ada orang merokok di situ. Kalau kita ingatkan, mesti kita diapain? Paling nggak dipendeli, atau paling nggak dihela nafasnya. Padahal sudah ada tulisan dilarang merokok. Ini nahi munkar. Ini mencegah pada kemungkaran. Dan Bapak Ibu sekalian, mencegah pada kemungkaran ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Bagi Israel dulu, diceritakan dalam Al-Quran, "Alladzina amanu bi bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Artinya, orang-orang Bani Israel yang kufur itu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Itu disebabkan karena mereka melampaui batas. Salah satu hal yang melampaui batas disebutkan di ayat setelahnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak saling mencegah pada hal kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi Bani Israil sebagian mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak nahi munkar. Dan nahi munkar tidak sekali, dua kali. Ini termasuk nasihat dengan kebenaran, ya, dan juga dengan kesabaran. Saat ini mengaku, kemudian berkali-kali, tidak cukup sekali, tidak cukup dua kali. Jadi ini Bapak sekalian, ya, semua manusia merugi kecuali mereka orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Ini surat pendek, surat yang saya yakin semua orang Islam itu hafal surat ini. Maka kadang-kadang menjadi andalan sholat ketika sholat maghrib, ya, duha, sholat yang pendek, ya. Namun tidak sedikit dari mereka
yang sangat sedikit dari mereka yang memahami dalam arti menerangkan dalam keseharian. Kita hafal surat Al-Asr, kita mungkin tahu artinya, tetapi kita sedikit dari kita yang tertentunya, bahkan lebih sedikit lagi yang mengamalkannya dalam keseharian. Al-Quran itu tidak cukup dibaca pahalanya besar, ditadaburi pahalanya lebih besar. Dan tujuan utama kita dengan Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhu Al-Quran. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Kita doa semoga Allah menjadikan akhlak kita, perangai kita itu adalah akhlak Al-Quran, yang mana dengannya kita bisa hidup di dunia dengan baik dan juga hidup di akhirat mendapat kebaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, hikmah atau tafsir atau makna atau tadabbur dari surat Al-Asr, surat yang pendek namun penuh dengan makna. Kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hal tersebut yang kami sampaikan sangat bermanfaat bagi kami sendiri dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, dan menjadi wasilah bagi kita untuk selalu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian barakallahu majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.